Perawatan metode kangguru atau PMK adalah perawatan bayi prematur melalui kontak kulit ke kulit dengan ibu. PMK efektif untuk pengaturan suhu, menyusui, dan membangun ikatan antara ibu dan bayi. Oleh karena itu bisa dilakukan untuk bayi prematur di rumah. Persiapan PMK. Siapkan kain kangguru, popok bayi, dan topi bayi. Sebaiknya ibu memakai pakaian yang longgar, pilih ruangan yang tertutup dan cukup hangat. Cara PMK. Pertama-tama, pakaikan popok pada bayi. Agar lebih hangat, jangan lupa untuk dipakaikan topi. Lalu, pakaikan kain kangguru. Lalu, letakkan bayi dengan posisi tegak di antara payudara ibu, kontak kulit dada ke dada. Panggul bayi dalam posisi seperti katak, ikat dengan kain di bawah telinga bayi. Ikatan yang kencang di bagian punggung, sedangkan bagian perut dilonggarkan supaya bayi dapat bernafas lega. Kepala bayi menghadap ke samping dengan posisi sedikit mengadah supaya jalan nafas terbuka dan ada kontak mata dengan ibu. Yang pertama adalah alat mengukur suhu tubuh, namanya termometer ya. Terus ini ada kain jarik atau kain kebat kalau di Sunda ini ya. Terus ini ada dari Perinasia, ini ada kantongnya nanti di depannya nih, ada kantongnya untuk memasukkan bayi ibu nanti ke sini. Ya, ada topi untuk menutupi kepalanya. Bagaimana cara memakainya? Ya, ini kain panjang ya. Nih, gini kan ibu ya, ditali ke sini, diikat tapi senyaman ibu ya. Dilihat nih kencang dan tidaknya. Nanti ibunya juga harus nyaman, apalagi bayinya. Kita sebelum melakukan perawatan metode kangguru, melakukan cuci tangan. Cuci tangannya kan ada 6 langkah. Ibu udah tahu kan? Diukur dulu suhu tubuh bayinya ya. Iya, Bu. Nanti ini dimasukkan ke ketiak bayinya, dinyalakan dulu sebelumnya, terus ini dimasukkan nih ke sini ke ketiak bayi. Nanti bisa diangkat sampai ada bunyi. Nanti normalnya suhu tubuh bayi itu 365 sampai 375 ya. Nanti baju ibu dibuka, bajunya ada kancingnya kan di depan ya. Terus BH-nya juga dibuka, guritanya juga dibuka. Terus nanti bayi ibu ditempelkan ke dada ibu. Jadi kulit ibu nempel dengan kulit bayi. Jadi ini semua dibuka hanya memakai pempes dan topi saja. Ya, sekarang kita mau dimasukkan nih ke bedongan ini, ke kain Perinasia ini. Nanti ditempelkan ke ibu ya. Tadi kan udah dilihatnya bayinya stabil, suhunya juga normal. Nanti ini dimasukkan nih ke sini, ke kantong kangguru ini. Nah, sekarang mau ditempelin nih ibu ya. Nih ditempelkan ke dada ibu, ke kulit ibu ya. Ini tangannya nanti menempel nih di antara payudara ibu yang satu, yang kiri ya nempel, yang kanan juga nempel. Terus kepalanya tegak lurus, sedikit ekstensi ya. Terus ininya juga nanti kakinya seperti kodok ya, kakinya nih, gini kakinya. Nih, terus ininya menopang ya, yang atas nih diikat juga ke belakang ya. Kalau misalnya bayinya ingin nyusu, bisa langsung disusuin nih. Sekarang juga kalau misalnya mau nyusuin, nanti dikeluarin nemnya, dikeluarin, nanti langsung susuin ke bayi. Dilihat juga keadaan bayinya, jangan sampai nggak dilihat ya, sering dilihat, takut napasnya sesak, nanti muntah, terus ada biru di hidungnya. Kapan bayi harus diposisikan pada metode kangguru? Setelah bayi mandi, harus segera dikeringkan dan dikembalikan lagi pada posisi PMK. Sepanjang hari, ibu dapat membawa bayi dengan posisi PMK kemanapun. Bayi perlu dilepas dari kontak kulit saat ganti pampers, perawatan tali pusat, dan juga kontrol ke dokter. Lama dan durasi PMK. Sebaiknya PMK jangan dilakukan kurang dari 60 menit, karena perubahan yang terlalu sering dapat menyebabkan stres pada bayi. Lama kontak kulit pada PMK dapat ditingkatkan secara bertahap hingga berlangsung kontinu siang dan malam, dengan interupsi hanya saat ganti popok. Saat ibu perlu melakukan hal lain, anggota keluarga misalnya ayah, nenek, dan lain-lain dapat menggantikan posisi PMK untuk sementara. PMK biasanya dilakukan sampai bayi mencapai usia 40 minggu atau berat badan 2.500 gram. Apa saja yang harus dipantau saat PMK? Yang pertama, temperatur. Suhu tubuh normal bayi berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Saat memulai PMK, ukur temperatur di ketiak bayi tiap 6 jam.
sampai temperatur normal dalam 3 hari berturut-turut. Setelah itu pengukuran dapat dilakukan 2 kali sehari. Jika suhu tubuh kurang dari 36,5 derajat Celcius, selimuti bayi dan ukur lagi temperatur 1 jam kemudian. Cari tahu penyebabnya seperti misalnya ruangan yang dingin, bayi baru saja dimandikan atau asupan minuman kurang. Yang kedua, awasi pernafasan bayi. Laju pernafasan normal pada bayi prematur dan berat lahir rendah berkisar antara 30-60 kali per menit dan kadang didapatkan henti nafas sementara atau apnea. Jika periode apnea lebih dari 20 detik, bibir dan wajah kebiruan dan laju denyut jantung rendah, segera rangsang bayi dengan menggosok punggung atau kepalanya serta mengayun-ayun sampai bayi kembali bernafas. Jika bayi masih tidak bernafas, segera hubungi petugas kesehatan.